Lama-lama ketajam itu Pak. Oke guys. Oke, kembali lagi di programnya kita Komik Komparem on Me. Nah, saat ini kita baca kontennya Mas Marco Oreo sama Mbak Aya. Mbak Aya. Kita kuasai komik hari ini. Nah, kita mau bahas apa Mbak Tias? Ada orang yang sangat tersakiti, Pak. Ada orang yang sangat tersakiti. Biasanya kalau ada orang yang tersakiti itu berkaitan dengan hubungan. Yes, alright. Tepatnya hubungan asmara. Iya, biasanya. Nah, saat ini kita punya seorang narasumber yang hidupnya cukup kelam, menyakitkan, menyedihkan. Nah, kita langsung saja sebutkan. Ini inisialnya adalah Marco Oreo, sebut saja MO, begitu ya. Oh ya. Ya. Mas MO, bagaimana bisa menceritakan kisah Anda? Ya, Pertama cuma jumpa hubungan yang gak sehat ya. Lama-lama ketajam itu Pak. Oke. Ketagihan ya Mas ya. Oke. Ya udah dong, Mas, ini dibuka dong. bukan nggak apa-apa ya. Enggak apa. Nggak malu ya. Dan Tambah. Babang tampan. Ya, kembali lagi di Komik Komparem on Me bersama saya Marco Oreo dan ditemani 3 pembajak ini. Banyak kontennya saya dan Mbak Aya. Ya udah, kita langsung saja. Langsung apa? Langsung pertanyaan atau game nggak masalah. Oh, nggak dikenali dulu ini loh. Kenal dulu Mas, aku tuh biar terkenal juga kayak Kamu kamu. kan ini baru debut. Oh, jemput ya. Pertama. Saya kan udah terkenal ya. Iya, Iya, makanya mohon itu. maaf, Kami Mas. pendatang Mas. Mohon maaf, Kami Su. artis baru. Iya. Saya perkenalkan dari sudut kiri saya yang ada lusung pipinya ini. Perkenalkan diri. Belakang nama saya Mas Al. Mas Mas Al. Mas Al. Bukan ya tapi ya. Mas Al. Bukan Mas Al. Di kanan saya siapa? Mentari. Tari. Menterong. Menterong. Merong. Yang paling pojok kanan. Udah sering, guys. Udah sering. Sudah. Terkenal mungkin Ya, teman-teman. setiap minggu ada di channel Nana. YouTube. Iya. Karena sudah malam Nana. Kalau siang, Tandan. Ya, kali ini kita mau ngapain ya, Mas? Kita mau belajar atau ya, biar tahu hubungan yang sehat. Hubungan yang Jadi kalau ada hubungan yang sehat, ada hubungan yang Yang sakit. sakit. Iya, yang sakit dan tidak sehat. Oh ya, teman-teman, kali ini kita nggak cuma bakalan ngobrol-ngobrol Basa-basi aja. aja. Biar lebih asik. Ya, Lebih asik, iya. lebih fun. Wah, lebih funky, lebih. Oke, kembali lagi guys. Sorry tadi ada kendala apa Ada nggak problem. tahu. Salah teknis. Ya, masalah teknis gitu. Jadi mau diulangin ya kayak yang Betul. ngomong. Jadi kali ini kami nggak akan cuma ngobrol-ngobrol aja nih teman-teman. Biar ada sisi fun-nya, ada nggak cuma serius aja tapi juga tetap Greget-gregetnya tuh tegang biar ya, ada. Pak, ya. Agak tegang. Agak gitu ya. tegang gitu, takut kena. Ya, kita mau main apa teman-teman? Oke. Oke, siap. Gimana Pak cara mainnya? Cara mainnya, kita nanti akan aslinya kita nggak punya botol ya. Iya. Kita bukan penganut orang tua. Jadi kita nanti akan humpimpa aja, humpimpa. Siap. Bagi yang berbeda nanti ada dua, kita akan turut atau dan turut itu menerima tantangan, turut itu berbicara apa jujur, Jujur. atau dare kita menerima Menerima tantangan tantangan. seperti game yang sudah kalian tahu tentunya. Hmm. Kita akan memulai dan topik pembicaraan Kalau itu misal- tidak jauh dari dari soal hubungan hubungan. anak muda dengan berpacaran. Nah, Asmara. topiknya soal itu, asmara yang bikin berhubungan dengannya. Ini, Oke. ini itu dulu Pak. Kita tanda tangan dulu. Kalau saya akan bicara jujur dalam konteks. Waduh. Aduh. Perlu makro ya? Dan disaksikan. Aduh. Pakai Oke. materai 6.000. 6.000. Oke. Sip, Sip, siap main ya. siap. Mari kita Mulai. Pertama. putaran pertama. pertama. Home pimpa ya. Ah, deg-degan Anda. Oh. Bentar Pak, ini nak saya kayaknya hitam semua ini, Pak. Sama saya. Hitam semua ini Pak. Yang putih lagi. Oke, yuk. Home pimpa lailum gambreng. Gambreng.
Gambreng. Cewek sendiri. Iya. Sendiri. Pebet ya. Langsung kena. Jawaban ada ya pertama. Truth or dare? Terus. Truth. Oke, Mas Aldi, Mas Marco Oreo mau tanya? Saya dulu ya Mbak, tanya Mbak. Ya. Mungkin teman-teman di rumah pada kepo. Enggak ya. Pernah menjalin hubungan atau enggak? Hubungan dalam hal asmara. Pacaran. Pacaran. Ah, kalau pacaran enggak pernah. Selesai dong. Iya. Enggak asik dong. Nggak asik. Enggak pernah dong. Enggak ada cerita. Enggak ada ceritanya dong. Maaf ya Emang, dulu. iya. Maaf ya suci tanpa dosa. Yuk kita main lagi supaya lebih menantang. Iya, Ayo. harus. Om Pim Palelum Gambreng. Gambreng. Akhirnya sekian lama. Kita Siapa yang mau tanya? Truth or dare? Terus saya terus tadi. Truth aja. pertanyaannya Mbak Tias, Yes, Pak. jawabannya? oh, enggak ada. Enggak ada. Siapa lagi mau Wah. tanya? Request. Mungkin sama ya dari Sama. penanya Mbak ya kan Mas Marco ini terkenal playboy-nya. Playboy-nya loh. Pernah nggak Mas? Jujur ya, jujur. Kenapa? Kenapa? Menjalin hubungan asmara atau Pernah. Pernah. mungkin terakhir pacaran kapan ya Mas? Terus namanya siapa ya Mas? Jujur banget kali itu. Karena tiga Terakhir SMA. kelas. Kelas gua mau naik kelas 3. Waduh. Tiga fokus. Fokus yang lain. Saya fokus sepak dulu. Alasan yang gitu jadul gitu. Fokus UN dulu. Iya. Oke, kita lanjut ke putaran ketiga. Siap? Om Pim Palelum Gambreng. Oh, Nah, ini tanggapannya ini gini. Masalah Mbak. Masalah Mbak. Om Pim Palelum Gambreng. 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 Aldi. Ini gitu Pak. Ini gimana? Waduh. Waduh. Oke nih. Aku yang bertindak. Ayo. Ya gimana sih? Sekarang truth or dare? Saya kan udah 3 terus aja gitu. Ya sama. Truth. Oke. Pertanyaannya sama. Hal romantis apa yang pernah kamu lakukan terhadap pasanganmu? Terhadap. Ada dengan Dengan pokoknya itu. kalau paling romantis Iya. menurutmu yang pernah gue lakukan? Ya ini. Kasih bunga. Jorokin Enggak. kokolan. Enggak hal romantis ya Pak ya? Hal romantis buat saya tuh Apa ya? oh Satu jam. itu pernah bagi-bagi sedekah buat teman-teman di Bandangan. Oh. Jadi misalnya tuh kayak apa namanya? Tangannya bagi ganda. Iya. Baginya berdua Pak. Sendirian apa? Berbaginya bareng-bareng. Iya. Berbaginya bareng-bareng gitu. Baginya bareng-bareng. Bareng-bareng lebih dari 1 orang gitu bareng-bareng. Tapi bukan sembako sampah loh. Bukan itu bukan. Tapi bohong. Tapi bohong. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi. Iya. Sekali lagi. Oke. Kok Pak Nanda dia guys ini? Iya, Oh, harus ini, harus ini. Nah, ayo. Harus ini. Om Pim Palelum Gambreng. Loh, pas Pak jangan Ini semua aja. Nanda. Ada begitu ya? Ada begitu ya? Gambreng. 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 Ya apa ini? Kenapa harus aku yang dapat? Oke. Sekarang siapa yang mau tanya, Mbak Tias? Aku. Ya, maksudnya apa Mbak ya? Kamu udah pernah pacaran belum ini? Kalau pacaran udah apa sih? Berapa Anak kali? muda ya. Jujur ini Mbak, Jujur dong. buat papa dan mama di rumah jangan dilihat ya Pak. Mama. Saya pacaran ada 5 kali. 5 kali. Ya, terus kalau kamu pacaran tuh hal yang dilakuin apa aja? Pertanyaan aku banyak. Pertanyaannya kok Ya, belajar menjerumus. kelompok. Iya, lah. apa ini? Belajar kelompok. Bagi-bagi sembako. Oh iya, kalau pacaran tuh yang pertama pasti kayak bener Pak Nanda tadi, belajar kelompok. Itu pasti, itu belajar kelompok. Kelompok apa belajar pasangan? Kelompok kan bareng-bareng kan nanti itu jadi dua. Oke. Ya, cukup ya untuk nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal pacaran. Nah. Betul. Tentu sebagai anak muda, tentu kita kan sudah mulai tertarik dengan lawan jenis kita. Tetapi menurut saya pengen tahu nih buat teman-teman, menurut kalian ketika kalian melihat
orang berpacaran saat ini atau ketika kalian mengalami menjalani hubungan pacaran itu sendiri, menurut kalian ada nggak sih hal-hal yang pengen kalian tanyakan atau bikin kalian bingung dalam berpacaran itu harusnya bagaimana sih dan sebagainya? Mungkin kesaksian dulu. Ada. Oh, coba kesaksian. Saya udah banyak ya. Kesaksian. Oke. Aku gak ada pengalaman ya, Nggak ada Pak. pengalaman. Cintaku bukan. Aduh. Aku gak ada pengalaman ya, Pak. Jadi kalau kamu nggak ada pengalaman, Kayak kena singgung ya. Tapi Jadi- ada pertanyaan, Pak. Oh gitu ya. Tapi ada pertanyaan. pertanyaan apa ya? Pertanyaannya, Jadi Generasi TikTok. pertanyaannya sebenarnya di Kristen itu boleh pacaran gak sih, Pak? Jadi kalau ya menurut agama Kristen sih, Segini-gininya. tentu menjadi pertanyaan juga, boleh nggak sih pacaran di Kristen itu kayak gitu toh Betul, pertanyaannya. itu Boleh nggak hati. pertanyaan. Nah sekarang saya tanya dulu, ketika kalian itu berpacaran pasti kalian memiliki tujuan. Nah, tujuan kalian apa sih ketika berpacaran? Apa tuh? Kenapa kalian berpacaran? Kok susah ya? Mungkin yang lebih dewasa. Mas Marco. Kalau saya tujuan berpacaran saya itu ya biar HP itu rame itu loh. Rame, ikut grup aja mas. Grup receh keluarga ya. Itu tujuannya itu. Kalau cuma sekalian mencari kesenangan Kesenangan. dunia. Ini buat senang Parah. Ya, buat happy aja. cuma pelampiasan. Buat mas, mbak-mbaknya ini loh, pacarnya kayak gini. Maafkan saya. buat mantan-mantannya Marco, mohon maaf dulu cuma Berarti buat dua ya? senang. Mantan. Kayaknya banyak. Banyak. Dia merasa banyak ya. Iya. Oke. Jadi pertanyaannya bukan soal nanti jawabannya itu tidak berkaitan dengan boleh atau tidak, tapi kita akan lebih menjawabnya bagaimana seharusnya pacaran itu, lebih kepada etika. Etika itu bukan soal boleh atau tidak, tetapi tadi lebih kepada dengan berbagai pertimbangan seharusnya bagaimana. Jadi kan ketika kita anak muda, apalagi pemuda Kristen, katanya kita adalah anak-anak terang gitu. Dan dalam Dalam dunia. dalam dalam Kita juga harus singkat ya, lumayan. Maklum ya. Biasa. Maklum. Lo baca, Jujur banget kayaknya. Jujur banget kayaknya. numpang. Jadi kita nggak akan bicara soal boleh atau tidak, tetapi lebih bagaimana seharusnya kita berpacaran. Mungkin nek Alkitab iya sih dan sebagainya. Kalau soal ditanya Alkitab ayatnya jangan berpacaran, jelas tidak ada. Tetapi dalam kisah-kisah Alkitab itu banyak kisah percintaan orang-orang zaman dahulu yang cukup romantis, kadang-kadang juga tragis. Contohnya siapa ya namanya ya? Potifar. Oh iya pak, betul. Tahu? Iya. Tahu istrinya Potifar? Istrinya siapa namanya? Nah, istrinya nggak tahu namanya, tetapi dia menaruh cinta kepada siapa? Daud. Potifar. Kurang pengalaman. Baca lagi di kitab kejadiannya ya. Mas Aldi tahu istri Potifar tertarik dengan siapa? Potifar itu Yusuf. Yusuf. Nah, istri Potifar itu tertarik dengan Yusuf karena Yusuf itu yang ganteng, gagah gitu toh. Jadi Potifar ini pernah semacam menjebak si Yusuf ini. Ketika nggak tahu ya, mungkin kalau dramatis meminta tolong aku masuk angin nih. Ini jangan bener. Tetapi ketika si Potifar ini bertemu dengan istrinya Potifar, Yusuf ini bertemu dengan istrinya Potifar, dijebak ternyata. Tetapi karena ketaatan Yusuf terhadap Allah, jadi dia dikasih dan diselamatkan dari jebakannya. Tapi kan rasa cinta, tapi mungkin itu bukan cinta, tetapi semacam obsesi, semacam ketertarikan fisik sehingga menimbulkan apa? Karena obsesi ya, obsesi dan ketertarikan fisik, nah nafsu, nah itu. Oh iya emang bener pak. Cinta Nafsu. sama aku itu beda tipis katanya. Nah. Katanya ya. Nah itu kadang-kadang kita kan masih muda nih, kehidupan seks kita kan masih bergejolak, Iya. Masih beredukasi. beredukasi, tapi jangan praktek ya. Teori ya, Soal seksualitas
pertama kita sudah mulai paham dengan ketertarikan dengan lawan jenis, dan kita juga memiliki sudah paham dengan orientasi seks kita. Nah, ini saya juga sedikit akan prestasi kalian teman-teman. Nah, ini kan pertanyaan juga ini agak melebar. Nggak apa-apa, tetapi ini bagus mungkin ya. Yes. Nah, teman-teman, bagian tubuh fisik, bagian fisik kalian yang menurut kalian paling berharga itu apa? Mas Aldi, sebagai cowok. Tubuh fisik yang paling berharga. Oh, Muka. muka. Mas Hendra, Sama muka. muka. Wes. Wis, Mbak Tia, Jantung. jantung. Oke. Kedokteran Ini banget. mesti Mati dong. Kedokteran Pasti banget. ini nanti jawabnya secara kesehatan. Kesehatan. Iya. Kalau nggak jantungnya nggak berdetak saya mati. Ya. Iya. Nah, Kalau saya mati nggak bisa pacaran. oh, oke. Ilmiah Jadi- sekali. Oke. Tetapi kalian menganggap muka, jantung dan sebagainya. Kalau saya bertanya lebih spesifik, bagaimana kalian memperlakukan alat kelamin kalian? Kalau cowok itu penis, kalau cewek itu payudara dan vagina. Mas Aldi memperlakukan penis itu sebagaimana? Sering diperlakukan istimewa? Kok saya agak halu ya pertanyaannya. Loh, kita kan ini kan berbicara soal biologis hidup apa hidupan kita. Nggak salah ya, Mbak Tia, Iya. kita Enggak, sex ini education. iya betul. Ya, Penting. kalau buat saya pribadi nanti ya bisa diterapkan buat teman-teman di rumah untuk menjaga kesehatan ya. Jadi dibersihin, kalau mandi dibersihin, jangan sampai kotor. Gosoknya jangan lama-lama. Iya ya, betul. Gosoknya jangan lama-lama, cukup jangan lama-lama. Kok mas ada kameramen aku ketawa terus. Tapi Sering tahu ya. kita sex education. Iya. Kalau Mas Hendra gimana? Kalau saya ya menjaga kebersihan. Kebersihan. Ya sabun itu 2 batang paling. Ya. Ya, terus 2 batang maksudnya 1 tahun. Iya, 1 tahun. Positif. Positif thinking. Mbak Tia sebagai seorang cewek, bagaimana kamu perlakukan vagina dan payudara yang itu kerap kali dianggap sebagai bagian vital dan penting untuk cewek? Kalau saya ya kebersihan itu penting ya. Kalau vagina, terutama cewek kan ada menstruasi. Jadi pas menstruasi kalau nggak bersih itu akan terasa banget gitu. Oke. Gimana ya jelasinnya bisa nggak enak ini. Oh, nggak ya. enak ya. Mm. Oke. Nggak usah bayangin, Mas. Iya. Nggak usah bayangin. Dengarkan saja, dengarkan saja. Rasanya nggak enak gitu, nggak usah dibayangin. Nah kalau Dibayangin. kayak lo payudara sendiri itu harus pinter kalau misalnya tidur itu kalau bisa jangan pakai Pakai brand. iya Oh, pakai jangan bra. kasar dibayangin itu. Cukup dikasih teman-teman saya. Tolong imajinasinya dikendalikan ya, teman-teman. Terus ada pemeriksaan berkala itu penting sebenarnya buat semua kalangan sih. Soalnya kan sekarang kayak udah banyak yang sakit kanker payudara. Iya. Kanker payudara nggak cuma buat cewek aja loh teman-teman. Buat cowok. Cowok juga bisa, jadi bisa diperiksa. Iya periksanya emang gitu di Di remes-remes. Iya, gitu. kalau ada benjolan itu perlu diperiksakan Iya, gitu. oke. Nah, kenapa saya membahas soal ini, teman-teman? Soal perlakuan kita terhadap alat kelamin. Kerap kali kita sebagai remaja itu mengistimewakan alat vital kita. Jadi kalau cowok itu penis, kalau cewek itu payudara dan vagina. Sebenarnya kita tidak usah memperlakukan alat vital kita secara spesial, karena itu sama dengan bagian tubuh yang lainnya, memiliki peranan tersendiri di dalam tubuh kita masing-masing. Seperti halnya mata untuk melihat, ya alat vital kita itu ya memiliki fungsi tersendiri untuk tubuh kita. Nah itu ya perlakuan biasa saja, tidak usah terlalu diistimewakan. Nah itu yang penting. Kerap kali kan kita terlalu mengistimewakan alat vital kita sehingga kerap kali mungkin membersihkannya terlalu bersih, bahkan kayak gitu. Atau kita sering memainkannya, misalnya Terlalu lama. itu Mbak Tias ya, Mbak Tias ini orang kesehatan. Iya. Kurang lebihnya semacam itu bahwa Iya. itu Kalau cowok emang harus Terus sih. dikeluarin Dimainin. kuatin. Apa yang dikeluarin? itunya spermanya, karena katanya kalau nggak dikeluarin dalam beberapa waktu itu bahaya ya. Oke, ini bagian yang ini dikat. Iya. Yang bagian Ditit. dikat aja ya. Nah, tapi itu edukasi sih. Oke. Edukasi. Oke, nah
soal berpacaran lagi, kita balik lagi soal berpacaran. Ketika kita akan berpacaran, seharusnya kita itu bagaimana sih? Boleh atau enggak? Nah, kalau kita tidak tahu tujuannya kita itu berpacaran, untuk apa kita berpacaran kalau kita nggak tahu tujuan? Kalau tujuannya hanya untuk senang-senang, tujuannya hanya untuk mengejar popularitas, tujuannya hanya untuk pamer dengan teman-teman, ya buat apa kita berpacaran? Seharusnya berpacaran yang ideal itu ya kita harus mengarah kepada saling membangun. Kita harus bisa saling belajar. Dalam berpacaran kita harus bisa menjadi sebuah support system yang baik. Jangan sampai dengan berpacaran kita kehilangan banyak hal. Misalkan kita kehilangan waktu bersama keluarga, kita kehilangan waktu untuk mengerjakan tugas kita, atau kita juga kehilangan kontrol diri sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang jelas melanggar hukum Tuhan dan juga mungkin norma-norma kemanusiaan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Misalkan norma kemanusiaan, bisa saja kalau kita kelepasan kontrol, kita memperlakukan orang yang kita kasihi itu sebagai budak seks. Artinya dia sebagai hanya sebatas alat pemuas kita, alat pemuas seksual kita. Nah, itu kan juga nggak baik. Ini khususnya untuk orang-orang yang sudah menikah. Kalau kita kan pemuda belum menikah, tentu orientasi seksnya berbeda. Nah, itu teman-teman soal berpacaran bagaimana seharusnya ya saling mendukung, saling support untuk mengarah kepada kebaikan. Ini untuk mewakili sobat-sobat komik yang ada di rumah mungkin. Iya. Komik yang ambiar. Pengalaman pribadi kayaknya. Waduh, jangan jujur-jujur. Mengatasnamakan ya. Tidak baik. Orang lain. Ini tidak baik. Ini tidak baik gitu. Gini Pak, mungkin kan buat pemuda-pemudi gereja pasti pernah mengalami. Mungkin. Termasuk saya juga. Sebenarnya pacaran beda agama tuh boleh nggak sih Pak? Oke. Di match-nya terasa. Intinya kena. Oke, pacaran beda agama boleh nggak sih? Itu kan hampir sama dengan kayak tadi toh. Suatu kalau kita udah dewasa lah, pasti hubungan itu mengarah pada atau bermuara pada pernikahan. Nah, ini bukan lagi juga soal boleh atau enggak. Kalau kita jawab boleh atau enggak, boleh nggak sih pacaran beda agama? Kalau saya boleh aja pacaran kok ya. Kan pacaran belum tentu nikah. Oh, gitu. betul. Oke kan? Betul. Makanya pacarannya selama itu bisa saling Menghargai. membuat sama-sama bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, kenapa enggak gitu. Iya. Tapi kalau ditanyakan boleh enggak pacaran beda agama, saya jawab boleh, tetapi kalian siap enggak dengan patah hati gitu. Betul. Misalkan kayak gitu. Soalnya patah hati banyak kan sebabnya. Nggak ada artikel Pak bahwa dalam doa saja urusan jodoh atau bukan itu biar urusan Tuhan aja. Aduh. Bawa aja dalam doa. Peletnya pakai doa ya. Iya. Oke. Mas Marco Oreo. Sajaknya bagus sekali. Gini, di dalam kehidupan kita, keluarga, kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, ketika kita berpacaran mesti bermuara pada pernikahan. Sedangkan pernikahan itu bukan hanya mengkawinkan atau menikahkan dua pribadi, tetapi juga menikahkan dua keluarga. Artinya bisa nggak keluarga itu menerima perbedaan yang dimiliki? Misalkan saja hal-hal yang praktis yang mungkin bisa membuat orang tua itu tidak setuju. Beda agama, Islam dengan Kristen, atau Kristen dengan Katolik, atau Kristen dengan Buddha, boleh enggak?
Kalau menurut catatan CV Dukcapil boleh-boleh saja. Dukcapil tugasnya hanya mencatat apa yang sudah dilakukan selama salah satu pasangan itu mau tunduk pada tata cara salah satu agama. Jadi misalkan kamu Islam, tidak tetap nggak apa-apa, tetapi mau berdekati di gereja. Cara nikahnya gitu. Cara nikahnya menggunakan tata cara nikah Kristen. Contoh, kita kan kenal tuh kalau di antara Kristen dan Katolik dalam Indonesia itu kan di agama yang berbeda, maksudnya agama yang berbeda. Kristen dan Katolik. Padahal Kristen dan Katolik sama-sama Kristen, tetapi Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kenapa hal ini menjadi berbeda? Ya karena adanya sejarah gereja. Protestan dari mana muncul? Dari perpecahan antara Katolik di tubuh Katolik. Lalu ketika dalam tubuh Katolik itu pecah, muncullah Protestan. Nah, semacam itu kan sejatinya ketika ada pernikahan ekumene, itu kan pernikahan bersama. Katolik tidak mau melepaskan jemaatnya, mungkin juga pengantin yang cewek atau yang cowok yang Protestan juga tidak mau pindah ke Katolik. Tetapi masih karena sama-sama gereja, maka bisa dilakukan pernikahan ekumene. Itu kan soal pernikahan kayak gitu. Nah, tapi berbeda kalau misalkan dengan Islam. Nah, itu menyayat kan karena sudah berbeda. Perbedaannya terlalu jauh soal baptisme. Nah, sedikit berbeda. Nah, itu kan yang mungkin jane ki aku mbek pacar Islam. Aku kudu piye kan? Karena kenapa saya mengatakan pacarku Islam itu kan karena mayoritas penduduk Indonesia kan Islam dan lingkungan teman-teman bergaul pasti banyak dengan teman-teman Muslim. Ya, Muslim adalah agama yang baik juga. Teman-teman Muslim kan juga mereka juga bersedekah, berbuat amal, juga memberikan kasih. Tetapi nanti tidak hanya sebatas boleh atau enggak, tetapi banyak hal yang dipertimbangkan. Bisa enggak kamu ketika nanti kamu hidup dalam rumah tangga, siji ning gereja, siji ning masjid, misal atau siji ning gereja, siji ning wihara. Nah, kayak gitu bagaimana perasaannya dan itu akan berlangsung sampai kamu meninggal. Pernikahan orang Kristen kan satu untuk selamanya sampai mau memisahkan. Bukan kayak JTV satu untuk semua. Beda ya. Kalau pernikahan Kristen satu untuk selamanya. Bisa nggak hidup dengan keadaan semacam itu? Lalu bagaimana nanti orang tua? Lalu bagaimana dengan cara mendidik anak? Bagaimana nanti? Ya banyak hal yang harus dipikirkan. Bukan perkara boleh atau enggak, tapi hal-hal yang semacam itu juga harus menjadi pertimbangan kita menjalin hubungan kalau hubungan kita itu mengarah kepada bermuara pada pernikahan. Tetapi kalau kita hanya sebatas berpacaran dan ingin memperbaiki diri, mencari teman untuk berjuang sampai itu ya udah ya sampai situ kan. Makanya nanti kalau pacaran beda agama, siap nggak kalian untuk patah hati? Walaupun pacaran kayak orang Kristen pun bisa putus tetapi kan ketika berpacaran dengan yang Muslim kadang-kadang peluang sakit hatinya lebih besar. Pernah. Nah, itu teman-teman bukan soal boleh atau enggak ya, tetapi banyak hal yang harus menjadi pertimbangan. Oke, gitu teman-teman ya. Nilai-nilai yang bisa menjadi merangsang pikiran kita untuk berpikir lebih bagus lagi soal berpacaran. Berpacaranlah yang sehat dengan menghargai, menghormati kekasihmu. Berpacaranlah dengan baik supaya saling bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dan berpacaranlah dengan dewasa, mempertimbangkan segala hal, tidak hanya mementingkan diri sendiri untuk kesenangan diri sendiri. Kayak gitu teman-teman. Saya punya kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Menjadi penutup kita saat ini. Oke Mas Marco Aurelio. Kita hidup itu karena Kristus. Jadi bila pun kita jatuh cinta, mencintailah karena Kristus. Di luar Kristus, cinta hanyalah dusta dunia yang menjadi topeng-topeng dosa. Kameramen apa? Ya, cukup. Oke, jadi gitu teman-teman, kali ini kita udah bincang-bincang lumayan ya Pak? Ya, game juga. Santai-santai, Ngobrol satu santuy. isi. Iya.
Ya. Nah, kayaknya besok masih dengan pembahasan yang ini ya. Iya, Mas. betul. Kita kulik-kulik Kita hal yang kulik lagi. lain. Ya. Mungkin dengan yang lain besok. Dengan yang lain. narasumber yang lain. Jadi jangan lupa tetap saksiin komik dan tunggu komik di channel YouTube-nya DKJ Maestro TV.